Eh, Pacul itu secara harfiah itu digunakan untuk mengolah tanam, mengolah tanah atau mencangkul. Secara filosofi, pacul itu mengandung akronim 4 sifat ojo ucul. Jadi 4 sifat itu yang harus dimiliki oleh setiap, bukan hanya setiap orang. Jadi dalam bertani. Bahkan 4 sifat itu juga bisa diterapkan untuk semua orang dalam kehidupan dunia ini. Adapun 4 sifat ini adalah prinsip kehidupan yang dulu pertama kali diajarkan oleh Wali Songo dalam menjalankan misinya untuk berdakwah dengan para petani yang berada di pedalaman, di pedesaan-pedesaan. Mungkin karena pacul kan secara pertanian kan bisa untuk membuat gembur tanah, jadi para petani akan lebih mudah untuk mengenalnya. Adapun 4 sifat yang terkandung dalam pacul itu, yaitu yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan diri atau jiwa hawa nafsu manusia. Jadi sebagai petani kita itu harus lebih sabar dan ikhlas dalam mengolah sawah ataupun pekarangan kita. Dalam menghadapi apapun, kita harus ikhlas, sabar. Mungkin cobaannya banyak sekali. Dari berbagai alam sekitar yang mungkin tidak kita sadari. Bisa dengan kekeringan atau dengan hujan yang terus-menerus, atau juga dengan penyakit-penyakit atau sesuatu yang di luar kendalikan kita. Jadi sifat ini mencakup pengendalian diri dan supaya kita tetap mempunyai niat yang baik untuk merawat bumi dan tanah yang kita punya ini. Jadi intinya itu kita itu harus menyadari bahwa dalam mengolah tanah itu harus sabar dan ikhlas setiap saat. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan sesuatu yang dijauhi atau harus dihindari, termasuk sifat yang tamak, tamak dan egois, mau menang sendiri. Dalam pertanian itu
kita dianjurkan untuk tetap bersyukur dan tidak serakah atas hasil yang diperoleh. Jadi kita harus selalu berpikiran yang lebih baik, berprasangka baik dengan yang di atas sana. Kita suatu misal dalam panen kadang-kadang ada hasil yang kemerosotan atau kemunduran. Maka kita tetap harus bisa mensyukuri apapun keadaan yang diberikan rezeki yang dari atas sana. Karena dengan rasa bersyukur ini kita akan bisa menyadari dan bisa mengerti sebuah perjuangan yang prosesnya panjang. Jadi dalam konteks ini kita juga untuk tidak serakah. Jadi kita berbagi dalam hasil panen, berbagi juga dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari petani yang senior untuk dibagikan ke petani yang baru junior. Jadi saling belajar, saling asah, saling asuh. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat untuk mengajarkan tentang kualitas dan makna setiap tindakan. Yaitu intinya para petani yang di desa ataupun di pedalaman edaran, ketulusan dan nilai spiritual. Karena dalam bertani, mencari rezeki itu, kita bukan hanya sekedar untuk kehidupan di dunia saja, tapi itu semata-mata kita itu dalam rangka beribadah menuju yang di atas sana. Jadi kita itu dalam keseharian segala sesuatunya itu kita sandarkan ke sana, kita menuju ke sana. Jadi dalam hidup kita itu harus mata-mata hanya untuk yang di atas sana. Karena kita hidup kita bukan hanya untuk di dunia saja, tapi ada yang tujuan yang lebih panjang, yaitu untuk yang ke akhirat. Jadi semata-mata ada nilai spiritualnya. Jadi kita harus selalu berpikir, oh ini kehidupan saya, ini jalanan hidup, jalanan yang harus saya tempuh, harus sabar, harus telaten, dan harus selalu penuh optimis, karena yang di atas sana itu selalu memberikan kemudahan-kemudahan.
Nah, itu yang sifat yang ma'ani, yaitu tentang harus kualitas dan makna setiap tindakan. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat maknawiyah, yaitu sifat spiritual yang paling tinggi, atau derajatnya yang tertinggi. Jadi di mana setiap tindakan kita sehari-hari kita dari bangun pagi, kita secara sadar mensyukuri yang tindakan bangun pagi sampai mau menjelang tidur itu semata-mata hanya untuk Allah saja. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam keseharian itu semata-mata hanya untuk Allah saja intinya. Dan dalam konteks ini itu kita itu dianjurkan untuk menyerahkan hasil akhir pada kehendak Allah sebagai bentuk hasil rezekinya, bahwa alam semesta dan hasil tani atau rezeki kita itu hanyalah sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa sana. Jadi kita harus betul-betul menyadari bahwa harta atau benda yang kita usahakan, kita miliki itu hanya sebagai titipan saja. Jadi harus kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh dihambur-hamburkan ataupun yang kurang bermanfaat. Jadi harus diprioritas mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang nggak penting. Jadi karena harta itu banyak sekali yang mungkin punya harta, jadi dalam salah menggunakannya, mungkin jadi untuk berfoya-foya, kemudian kehidupannya jadi dicoba, jadi banyak rintangan, banyak hambatan, atau jadi bangkrut. Lah itulah yang namanya orang kadang-kadang bisa begitu. Kadang-kadang kalau lagi punya harta yang banyak, kemudian kurang bisa menggunakan dengan benar, jadinya bisa hancur begitu. Mungkin dalam petani juga ada yang namanya kalau udah panen itu ada tradisi wiwit masal atau sedekah bumi. Jadi itu sebagai bentuk rasa syukur hasil panen yang mau untuk petani, untuk berbagi dengan sekitar, dengan masyarakat sekitar. Jadi waktu ada wiwit masal kan nanti petani itu membawa nasi sama diwadahi sama ingkung sama pisang dan lain-lain. Nanti itu terus petani itu saling berkumpul
Dan kemudian masyarakat sekitar diundang untuk menyaksikan sebagai rasa syukur, dan mereka makan di situ bareng-bareng. Itu sebagai gambaran wujud cinta kasih dan kebersamaan bersama, yaitu dengan konsep kemakmuran bersama. Jadi dengan kita itu saling berbagi, saling memberikan atau memberikan contoh itu makanan yang sudah siap dimakan untuk para masyarakat sekitar, petani menjadi lebih terasa damai, bisa berbagi, dan masyarakat sekitar juga ikut mendoakan atas semoga dengan pertaniannya semakin maju, semakin lancar dalam mengolah tanahnya. Jadi dalam wiwit itu kan nanti ada yang datang dari berbagai tempat. Yang jelas yang sebagai petani itu, kemudian ada juga yang membawa berupa panenan nanti yang disedekahkan kepada yang saudara atau tetangga yang dekat, supaya ikut rasan, istilah dalam arti supaya bisa merasakan hasil panennya gitu. Jadi mengadakan bibit masa secara bersama-sama. Karena juga wiwit itu sebagai bentuk rasa syukur kepada yang di atas sana, karena sudah diberi rezeki yang melimpah. Dengan itu cuma nanam padi segelintir, nanamnya langsung jadi banyak, dan hasilnya sangat menyenangkan. Jadi karena petani itu akan merasa lebih ayem damai jika mempunyai stok beras yang banyak. Jadi dalam arti kalau punya uang banyak itu kan bisa cepat, bisa habis, bisa digunakan, bisa bermacam-macam. Tapi kalau untuk beras kan untuk sebagai cadangan kalau di musim kemarau atau pada musim paceklik itu kan, kalau udah ada cadangan makanannya jadi lebih ayem, tinggal mencari lauknya. Mungkin lauknya sambil menanam sayur-sayuran juga bisa di ladang atau di pot-pot kecil di sekitaran samping rumah. Karena namanya petani memang harus selalu begitu, harus rajin dalam mengolah tanah, harus mengolah tanaman supaya hasilnya maksimal. Mungkin begitu saja lah arti istilah pacul yang menurut akronim, yaitu empat sifat ojo ngasih ucul, yaitu untuk pedoman dalam bertani ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak kata atau banyak
ucapan yang salah, saya minta maaf semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Yato, wah keren-keren. Ternyata dari sebuah pacul maknanya mendalam ya. Jadi Pak Yatono ini Iya, benar-benar mendalami bertani secara fisik, tetapi makna pacul, makna bertani itu dikupas lebih dalam dengan Pak Yatono. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan silakan bisa buka mic, bertanya langsung. Pak Yatono, pacul monggo Bu. itu kalau di Indonesia kan pendek ya gagangnya. Mm-mm. Kalau di Tiongkok sana paculnya panjang gagangnya. Jadi panjang gitu. Kalau setahu saya pacul itu dulu asalnya dari Tiongkok. Asal mulanya bawa setahu saya karena dulu suami saya pernah bikin film. Jadi ceritanya orang mau bikin film kuno tuh di Pelabuhan Ratu situ harus cari pacul kuno yang model dari sana, dari pakai baju-baju kuno. Coba bisa cari beritanya di mana. Setahu saya itu pacul dulu asalnya dari Tiongkok, dari Cina. Ya. Tapi zaman kapan saya nggak tahu. Ya mungkin kalau dari upamanya panjang itu mungkin orang bisanya pada tinggi-tinggi. Jadi kalau di sini kan pacul itu pendek itu karena orangnya pendek-pendek Budiana. Jadi supaya untuk kenyamanan aja. Jadi kalau upamanya orangnya tinggi pakai cangkul yang pendek itu Iya, cepet sama kayak sapu kan. Iya cepet betul. cepet capek itu. Jadi Iya sama kalau kayak sapu. ya apalagi kalau Sapu di Amerika panjang-panjang. apalagi kalau orang pendek pakai pacul yang tinggi itu wah nanti Iya, malah iya. tukar pegangnya itu nanti bisa menyodok perut. Itu bisa Iya, iya, menyodok perut betul. karena waktu mencangkul kan itu posisi itu yang dipegang kan didekatkan perut. Jadi nanti kalau kepanjangan lalu ditarik ke belakang malah bisa perutnya kena, bisa mules. Gitu. Jadi pertimbangannya begitu. Terima kasih Bu Ana, Bu Eko, terima kasih juga. Itu kan setiap musim tanam kan itu kalau di Indonesia itu paculnya itu dibawa ke tempat pandai Bu. Jadi tujuannya supaya kalau untuk mencangkul itu bisa lebih tajam dan tanahnya itu nggak melekat di cangkulnya itu Bu. Jadi biasanya begitu. Jadi kalau mungkin di orang kota kan nggak ada pandai. Istilahnya karena mencangkulnya kan jarang-jarang. Kalau di pedesaan itu mungkin setiap habis panen itu yuk mau tanam selanjutnya itu
pacul itu cangkulnya itu diasah, dalam arti diasah itu dibawa ke tempat pandai beli. Jadi di sana cangkulnya nanti ditempa lagi, dibikin tajam dan dikasih semacam seperti itu campuran apa itu supaya nanti menempel pada cangkulnya, dan tanah itu nanti begitu dicangkul nggak melekat di cangkulnya, jadi nggak bikin capek. Apalagi kalau tanah liat itu kalau kurang air itu begitu sekali cangkul aja itu tanahnya itu ikut nempel di cangkulnya, jadi susah itu. Jadi kalau nggak terbiasa mencangkul itu mungkin wah ngos-ngosan atau mudah capek. Tapi kalau Iya, saya sudah ngerti. terbiasa itu teknik mencangkulnya. Mungkin Teknik juga setiap mencangkul aja itu ada tekniknya, bukan cuma langsung pakai kuku. Jadi memang harus ada tekniknya. Nanti terus tanahnya itu dibalik atau terus digeser kemana gitu tekniknya. Iya juga setiap bumi, setiap tempat, wilayah kan tanahnya beda-beda. Ada yang lengket, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang tanahnya berpasir. Setiap daerah ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan setiap daerah. Ya, I'm get better. Ya, apalagi karena umpamanya ada yang paling sukar itu yang tanah liat itu, Budiana. Jadi Iya, mau pakai alat tapi apapun itu namanya tanah liat itu paling sukar. Jadi umpamanya kalau menggali lubang aja itu pakai tanah, susah. ada tanah liat itu pakai sekop aja nggak bisa di itu nggak mudah. Paling enak kan pasir itu, tanah semu pasir kalau pakai sekop itu kan mudah. Tapi kalau tanah liat itu harus diambili pakai tangan kemudian dimasukkan ke dalam wadah baru dipindah ke tempat lain itu kalau tanah liat itu. How. 97 is good. Iya, ternyata arti pacul itu bagus sekali ya. Bagus sekali. Terima kasih Pak Yatono udah jelasin. Iya, kadang-kadang memang nggak tahu Bu, orang untuk pada umumnya itu kan nggak tahu. Jadi suatu misal yaitu sifat yang nafsiyah itu cara-cara kan jiwa dan hawa nafsu itu. Jadi seseorang itu harus betul-betul sabar dan ikhlas dalam mengolah sawah. Jadi kita itu harus sabar. Jadi kadang-kadang yaitu suatu misal pas banyak airnya atau kekurangan air itu nggak boleh kita terus ngerundeli atau misuh-misuh, wah ini hujan terus, wah ini terus gimana ini kok seharusnya ini mau menabur benih ini kok langsung hujan terus, wah nanti benihnya pada terhanyut. Ya itulah sifat nafsiyah. Jadi kita terapkan harus selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala sesuatu itu. Sifatnya itu pacul itu. Kemudian yang salbiah itu juga. Jadi kira-kira sifat tamak atau berkelebihan itu juga dihindari. Jadi umpamanya pengen menang sendiri, tamak. Suatu misal ada air kan, kadang-kadang di sawah itu kalau pas musim kekeringan kan harus berbagi airnya, nggak boleh terus serakah yang lainnya.
nggak dapat air, terus dia airnya banyak itu nggak boleh. Jadi dalam arti itu sifat salbiah itu penerapannya itu. Jadi kan kadang-kadang kalau pakai irigasi kan begitu Bu Diana. Jadi Oh harus iya, hidung rata. Kalau sedikit ya kan kadang-kadang dalam mencari air kan kita itu ngurus ke irigasi ya. Jadi harus bareng-bareng istilahnya yang ngurus irigasi supaya lancar orang 10 ya nanti ke 10 orang tadi juga harus dibagi rata. Jadi nggak boleh serakah. Ada yang nggak dapat, ada yang dapatnya banyak. Nah itu penerapan dalam sifat yang salbiah itu. oke, terima kasih. Kemudian yang penerapan dalam ma'ani itu juga jadi harus segala tindakan atau perbuatan dalam hidup kita itu harus dilandasi pengabdian kepada Allah. Jadi maksudnya pengabdian kepada yang di atas sana. Jadi kita itu benar-benar harus segala sesuatu hidup itu kita berserah diri kepadanya. Jadi jangan mentang-mentang hari ini kita bisa punya banyak harta benda langsung dengan yang miskin itu semena-mena atau menganggap remeh atau menganggap wah dia itu orang nggak berpendidikan, dia itu orang miskin. Lah itu kurang betul. Jadi yang paling betul harus setiap harus kita menyadari bahwa manusia itu di hadapan yang di atas sana itu sama. Jadi mungkin perbedaannya mungkin hanya di kualitas keimanan kita atau kualitas hidup kita itu. Kemudian yang paling tinggi itu yang makna maknawiyah itu loh, yang paling tinggi yaitu jadi setelah kita bersusah payah mencari rezeki dengan siang dan malam, itu hasilnya itu kita serahkan semuanya. Jadi dalam arti, oh segitu toh yang di atas sana itu memberikan rezeki ini. Oh, alhamdulillah segini rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita itu benar-benar menyadari ini rezeki yang langsung dari di atas sana. Jadi bukan karena wah ini rezeki karena saya rajin lalu dapat rezeki banyak. Ya itu memang ikhtiarnya segitu. Tapi lebih utama ini rezeki itu langsung dari sana, dari Allah. Jadi pembagiannya segitu. Gitu loh. Jadi wah langsung diberi rezeki banyak itu karena berkat kemurahan yang di atas sana. Jadi bukan wah saya ya, tapi memang kalau konteksnya memang kita harus cari rezeki itu yang betul-betul halal dan penuh semangat. Ya Bu Diana begitu konteksnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Bisa Iya. nambah Pak. Monggo Pak Habibie, terima kasih. Menurut saya itu cangkul yang gagangnya pendek sama panjang itu hanya fleksibel. Kalau yang pendek itu lebih fleksibel. Untuk kedalaman itu bisa. Untuk membuat tanah gembur atau lunak itu kalau untuk nanam tanaman ketela atau jagung dengan gagang yang pendek itu akan lebih bisa daripada yang panjang. Intinya itu yang pendek itu lebih fleksibel dan yang pendek itu pasti kebanyakan melengkung, nggak lurus. Nah itu menandakan kefleksibelan. Kalau yang lurus itu kurang fleksibel, tapi untuk kedalaman juga
nggak bisa dalam daripada yang fleksibel. Itu pengalaman saya pribadi ya. Walaupun bukan petani tapi punya halaman sedikit, tapi bisa ditanami jagung, bisa tanami ketela untuk berbagi ke tetangga, walaupun hanya diberi satu buah, tiap tetangganya umpama punya jagung diberi satu atau dua buah kanan kiri depan belakang ya, karena memang hasilnya lahannya yang nggak luas tapi bisa berbagi. Itu aja. Terima kasih, selamat pagi. Iya, terima kasih. Iya. Ya, mungkin memang betul itu Pak WP itu tadi memang panjang pendeknya itu dari pengalaman saya itu jadi memang kalau mungkin posisi kita macul itu mungkin tujuannya kalau yang panjang kan supaya nggak sering membungkuk itu mungkin. Kalau terlalu membungkuk kan barangkali lebih cepat capeknya. Jadi mungkin tujuannya segitu, juga ada fleksibelnya juga begitu juga bisa. Jadi antara panjang dan pendeknya itu mempunyai keinginan dan maksud tersendiri. Jadi nggak harus mutlak, harus panjang, harus pendek. Ya, tergantung kebutuhan dan manfaatnya. Iya, karena kalau panjang untuk tanah yang agak tandus, daya tancapnya Mendat. itu Mendat. kurang tajam, kecuali kalau yang gagangnya pendek serta lengkung itu biasanya lebih lebih mudah. Nah, itu kenapa digambarkan atau dibuat pendek tapi melengkungnya itu yaitu fleksibelnya itu. Kalau menurut pengalaman saya yang saya lakukan ya di lahan yang atau di ladang yang enggak berupa sawah ya, itu karena apa? Pendek itu kalau kita nanam jagung atau ketela itu, kalau istilahnya saya maaf dalam pengertian bahasa Jawa, blusuk-blusuk itu mudah. Terus untuk mencangkulnya atau untuk dangir istilah saya ya, untuk membuat tanah subur gembur itu juga lebih mudah kalau gagangnya pendek, apalagi kalau melengkung. Nah, itu kita aja. Terima kasih, selamat pagi. Iya, betul sekali, itu sebagai bahan pertimbangan juga begitu Pak WB. Tapi biasanya kalau untuk jangir-jangir itu, kalau saya itu beda Pak, beda cangkulnya. Jadi yang mungkin agak lebih kecil, jadi supaya untuk blusuk-blusuk ke sela-sela tanaman itu bisa lebih lincah, nggak mengenai tanaman yang hidup itu. Kalau saya, jadi untuk dangir-dangir itu memang bisa lebih lebih pendek, juga lebih kecil supaya untuk di bawah blusukan itu lincah, gesit, nggak mengenai pas waktu dangir itu, nggak mengenai tanaman sekitar gitu. Betul sekali. Yang untuk nyangkul yang khusus untuk lahan yang supaya membalik tanah itu harus yang agak lebar, supaya sekali cangkul itu tanahnya yang tercangkul bisa banyak. Itu tujuannya gitu, lebih cepat selesainya daripada memakai yang cangkul kecil. Pertimbangannya begitu. Dan tentunya harus lebih tajam dan tidak kelet tanahnya, tidak melekat di cangkulnya gitu.
jadi beda. Tapi rata-rata kalau orang mencangkul itu kalau udah terbiasa itu enak, itu jadi bisa merasakan, bisa lebih nongol badan, bisa lebih sehat, bisa Ya, terus berkeringat banyak. ya. Tentang cangkul kita cukup tutup secara formal dulu. Pak Yatono bisa satu dua kalimat penutup mengenai cangkul, silakan. Kalau udah Oh, ini akan di stop. Nah, nanti kalau mau lanjut informal boleh. Silakan Pak Yatono. oh begitulah. Sementara ini materi tentang cangkul sharing-sharing kita dulu. Eh, Mungkin besok bisa lain waktu kita sambung lagi ya, kok Abe. Begitu kok Abe. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama.